رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون واطمئنان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi syahri Ramadhanal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ladzi khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal furqan. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hitungan beberapa hari lagi, insyaallah kita akan menemui hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Pada keumumannya, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat, terutama zakat fitrah. Dalam lingkup keseharian kita, seringkali disentuh oleh realitas sosial di mana banyak masyarakat di sekitar kita masih membutuhkan dalam kehidupan ekonomi, dan juga ada yang terlilit hutang. Dengan begitu, perlu kita melakukan refleksi bersama mengenai pentingnya memberikan zakat fitrah kepada mereka yang membutuhkan, serta bagi mereka yang mungkin juga terlilit hutang. Merinci kriteria yang seharusnya menjadi landasan dalam menentukan penerima zakat. Nah, di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Hadirin sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sudah dijelaskan dari ayat tersebut golongan yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, riqab, gharim, mu'allaf, fi sabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Dari 8 mustahik tersebut, ini ada yang disebut dengan gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Pendapat Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan ciri-ciri gharim, ia adalah orang yang sedang menanggung biaya disebabkan adanya tanggungan sengketa. Hal ini seperti halnya orang yang sedang menanggung diat atau denda pembunuhan demi mendamaikan dua suku. Kriteria tadi ini juga dibenarkan oleh Imam Nawawi bahwa kategori seperti ini berhak menerima zakat. Sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan orang yang sedang terlilit hutang, gharim, namun masih melakukan maksiat? Apakah masih berhak menerima zakat? Adapun syarat gharim di sini juga dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Nah, kira-kira kriterianya bagaimana? Seperti apa? Imam Nawawi Al-Majmu' juga menjelaskan bahwa ulama sepakat untuk tidak memberi zakat pada gharim atau si penghutang yang bermaksiat sebelum orang tersebut bertaubat. Selain faktor maksiat, ini tidak dibenarkan juga untuk orang yang hutang karena tujuannya hidup boros
hedonisme dan juga untuk berfoya-foya. Ini tidak akan mendapatkan zakat sebab Allah tidak menyukai hambanya yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Seperti halnya sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang suka memboroskan hartanya itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadirin sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, dari penjelasan itu tadi ternyata sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kategori gharim atau orang yang terlilit hutang yang berhak menerima zakat ini melingkupi 4 hal. Yang pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan umum, misalnya hutang untuk membangun rumah akibat terkena bencana alam. Yang kedua, orang yang hutang disebabkan melakukan perdamaian konflik, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan publik, baik itu individu atau kelompok, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan hartanya sama sekali tidak atau belum mampu untuk mencukupi. Dan yang terakhir, orang gharim yang bisa mendapatkan zakat adalah orang yang berhutang sebab menanggung hutang orang lain, misalnya orang tuanya sudah tidak mampu bekerja sedangkan mereka masih memiliki tanggungan hutang, akhirnya anaknya yang harus menanggungnya. Nah, dari 4 kategori ini merupakan orang yang berhak menerima zakat. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.